untuk pembelajaran SKI? Oke, kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti diberi kelancaran dan keberkahan. Ridhoillah wa syafaati Rasulillah bi barakati suratil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, saya absen dulu ya. Ailen Salsabila. Alif Nur Sehan. Anikoh Naili Fauza. Ar-Ramadan. Asfariskuna. Itu semua ya. Baik, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum Bapak masuk materi ini, Bapak pengen mereview sebentar apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Yang ingat? Saya Pak, satu makalah yaitu penaklukan kota Mekah dengan jalan. Oke, penaklukan kota Mekah dengan jalan damai. Siapa lagi yang masih ingat? Oke, silakan. Haji Wada Pak, haji perpisahan dilakukan pada tahun 10 Hijriah. Haji Wada, haji perpisahan yang dilakukan pada tahun 10. Terus siapa lagi? Ya Pak, Oke, silakan Mas. bapaknya Rasulullah Pak. Bapaknya Rasulullah wafat pada hari apa? Senin. Baik, anak-anakku, pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, setelah kita belajar pada hari ini, diharapkan kalian dapat mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan baik. Yang kedua, kalian dapat memahami proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan baik. Dan yang ketiga, kalian bisa mengkomunikasikan substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar. Ada 3 tujuan pembelajaran itu, mudah-mudahan nanti bisa tercapai semua. Amin. Baik, anak-anakku, di depan sudah ada barcode, silahkan kalian scan ya. Bapak ingin melakukan assessment diagnostik dulu. Bapak ingin mengidentifikasi bagaimana sih kesukaan belajar kalian, apakah suka menulis, apakah suka melihat video. Silakan kalian scan lalu kalian isi ya. Scan, isi. Oke. Kalian saksikan video pembelajaran berikut ini. Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq untuk arah perjalanan umat. Pembahasan ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah wafat, umat Islam menghadapi masalah yang sangat besar.
pertama, Abu Bakar Siddiq. Itu arah perjalanan jalan yang sangat besar. Ibu Indonesia pemimpinan berikutnya. Tetapi, apa untuk pemimpinan kita berikutnya? Perlu diketahui, selain seorang nabi, Muhammad juga seorang kepala negara. Sehingga, ketika Rasulullah wafat, rasanya seperti mengangkatnya orang suci sekaligus seorang raja. Beliau tak tergantikan. Namun, di dalam pidato pengukuhan khalifah, Abu Bakar menyampaikan, saya bersama yang terbaik di antara kalian. Jika saya melakukan kebaikan, syukurlah saya. Jika saya melakukan kesalahan, Baik, anak-anakku, dari video pembelajaran tadi kira-kira kalian sudah bisa paham tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sudah sedikit-sedikit. Oke. Nah, sekarang untuk menambah pengetahuan kalian, ya, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok nanti akan belajar dari model membaca, ya, dari buku, ya. Modul yang kalian bawa silahkan nanti kalian baca, ya, materi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kelompok kedua nanti Bapak akan mengirimkan kalian video pembelajaran mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu nanti kalian buat catatan, buat rangkuman, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, silahkan kalian bentuk kelompok berdasarkan minat belajar kalian, ya. Yang minatnya membaca, silahkan bikin kelompok membaca. Yang minatnya belajar melalui audiovisual, silahkan buat kelompok sesuai dengan minat belajarnya. Oke, silahkan kalian duduk berhadapan-hadapan untuk bentuk kelompok, dan silahkan kalian baca materi dan lihat materi. Oke, silahkan. Gimana? Sambil dicatat ya. Ini nanti kita berdua lagi di alas. Oke, kita bertemu lagi dengan Rose. Baik, anak-anakku, sekarang waktunya kita presentasi, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silahkan kelompok 1 presentasi. Yang lain tolong diperhatikan, ya. Silakan, Mas. Kenalkan, nama saya Aromadul Denis Kusmari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu prestasi Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang murtad. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, banyak suku Arab yang sebelumnya memeluk Islam kembali menyatakan kemerdekaan mereka dan menolak membayar zakat. Abu Bakar menganggap tindakan ini sebagai tindakan murtad atau apostasi dan melanggar kewajiban agama. Ia memutuskan untuk menghadapi pemberontakan ini dengan tindakan tegas. Beberapa suku yang memberontak kemudian dikenal sebagai murtadun atau orang-orang murtad. Orang ini dikenal nama Ridha atau perang melawan murtad. Perang ini yang berlangsung sekitar tahun 632 sampai 633 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang giliran kelompok 3. Kelompok 3 mana? Oke, silakan, Mbak Balkis. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Balkis dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq, kodifikasi Al-Quran. Pada perang Riddah,
banyak penghafal Al-Quran atau qori yang terlibat dalam pertempuran tewas. Hal ini membuat Abu Bakar merasa perlu untuk mengumpulkan dan menyusun secara tertulis seluruh teks Al-Quran yang telah dihafal oleh para sahabat agar tidak ada yang hilang. Abu Bakar menugaskan Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai seorang penulis dan qori Al-Quran, untuk melakukan tugas tersebut. Zaid bertugas mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafal oleh para sahabat dalam berbagai bentuk dan menulisnya dalam satu mushaf atau kitab suci. Terima kasih dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis untuk nomor 3. Masuk pada kesimpulan. Ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, silakan. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Islam, terjadi penyebaran agama Islam melalui skala yang bersifat penting. Beberapa kesimpulan dari penyebaran Islam pada masa Al-Quran adalah: 1. Kampanye melawan murtad. Oke, kampanye melawan orang-orang murtad. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua? Ekspansi atau perluasan wilayah ke timur dan ke barat. Yang ketiga, Penaklukan wilayah-wilayah penting seperti Aleppo dan Damaskus. oke, penaklukan wilayah-wilayah penting seperti Aleppo, Damaskus dan lain-lain. Yang keempat, Pembentukan basis kekhalifahan. pembentukan Pembentukan basis kekhalifahan. Ya, betul sekali. Selanjutnya, yang masih mau nambahin? Oke, Mas Prian. penyusunan Al-Quran. Penyusunan Al-Quran. Baik, itu semua ya yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi seorang khalifah. Sebelum pembelajaran selesai, Bapak ingin memberikan assessment dulu ya. Assessment ini ada barcode, silahkan kalian scan ya. Dan silahkan jawab pertanyaan yang ada di dalam dengan sebaik-baiknya. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu materi tentang Khalifah Umar bin Khattab ya. Bapak harap kalian baca dulu materinya yang ada di modul ajar ya. Dibaca, dipahami dengan baik. Minggu depan akan kita presentasikan bareng-bareng, akan kita diskusikan bareng-bareng. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.